Halo teman-teman, hari ini kita akan membandingkan beberapa saham yang bergerak di bidang pangan. Di sini sudah ada 4 nama yang di-request oleh teman-teman. Saya sebutkan yang pertama ada Small, BC, FAPA, dan BWPT. Dari keempat nama ini mana yang menurut saya layak untuk investasi? Ya, cuman ada satu di sini ya, berarti yang juara satu kita adalah Small. Sisanya sih fundamentalnya masih belum oke sih. Belum memenuhi standar saya. Tapi Small ini udah. Tapi kita nggak langsung membahas Small, tapi kita bahas satu-satu dulu. Dari posisi terakhir ada BWPT ya, namanya adalah Eagle High Plantation Tbk dengan kode emiten BWPT. Kita mulai dari sejarahnya terlebih dahulu di sini tentang mereka. Pertama kali didirikan pada tanggal 6 November tahun 2000 dengan nama PT Bumi Perdana Prima Internasional dan berubah nama menjadi PT BW Plantation Tbk pada tahun 2007. Sejak 27 Oktober 2019 mereka melakukan IPO dengan kode emiten BWPT dan 2014 menandatangani perjanjian untuk mengakuisisi 100% kepemilikan saham di grup Green Eagle dan perseroan berubah nama menjadi PT Eagle High Plantation Tbk. Ya, saat ini bergerak di bidang industri dan perkebunan kelapa sawit dengan minyak sawit mentah dan inti sawit sebagai produk utama. Total luas perkebunan saat ini adalah 116 hektar. 116.000 hektar ya. Dan berlokasi di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Dan ini beberapa produk daripada mereka. Ya, seperti yang tadi disebutkan ya. Ini ada minyak sawit mentah. Ini dari buahnya langsung. Dan di tengah-tengahnya itu kan ada biji inti sawit tuh. Nah, ini dia. Inti sawit, ini kegunaannya beda-beda. Kalau yang ini dagingnya untuk minyak konsumsi secara langsung. Tapi kalau inti sawit ini untuk pembuatan sabun dan lain-lain produk-produknya. Jadi beda kegunaannya. Untuk pemegang sahamnya adalah Jawari Capital Internasional. Ini kalau kita lihat di sini sih aman-aman aja beritanya sih ya. Nggak ada berita hukum yang memberatkan perusahaan. Jadi langsung aja kita lihat untuk laporan keuangannya sudah update sampai kuartal kedua tahun 2022. Ini perlu kita buka PDF-nya sih. Jadi langsung aja kita pindah ke sana. Kita pindah ke RT Business dan PDF-nya. Dan inilah dia. Kita lihat dari pemegang sahamnya dulu ada PT Rajawari Capital Internasional memegang 37,7%. Porsi masyarakatnya 25,3%. Ini aman. Dan untuk fundamentalnya ini yang buruk di sini. Mereka mengalami kerugian ya. Kita coba cek di PDF-nya. Mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah dan dibulatkan jutaan. Kita masuk ke laporan laba ruginya. Laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk itu minus 188 miliar rupiah. Parah sih. Yep, selanjutnya kita lihat valuasi PR-nya pasti minus, liquidity-nya juga nggak bagus, cuma 64%. Ini berarti liabilitas jangka pendeknya lebih besar daripada aset lancarnya ya. Di sini kita lihat 3 miliar. Ini kalau nggak salah tadi jutaan ya. Kalau jutaan berarti ini 3 triliun ya. Bentar, coba cek lagi. Benar, jutaannya berarti 3 triliun berbanding dengan aset lancarnya cuma 1,9 triliun. Ini kalah jauh sih. Selanjutnya untuk turnover-nya kemarin itu sebesar 1,17 miliar rupiah. Cukup liquid. Cuman BWPT ini kalah di 2 sektor penting. PR-nya minus, liquidity juga nggak sampai 100% kurang rasionya. Jadi ini adalah list yang kurang menarik bagi saya ya. Lalu di posisi ketiga, ini juga sama sih, masih belum menarik, tapi kita coba bahas saja dulu, yakni FAP Agri Tbk dengan kode emiten FAPA. FAPA, kita panggil FAPA. Kita lihat dulu dari fundamentalnya dulu di Google. Selanjutnya di posisi ketiga, kita ada FAP Agri Tbk. Kita panggil FAPA yang ini. Kita mulai dari sejarahnya dulu. Yang bisa dibilang ya pas-pasan ya. Nggak terlalu senior, tapi juga nggak terlalu baru-baru juga. Karena mereka pertama kali beroperasi tahun 94. Dengan luas total kebun lebih dari 110.000 hektar. Mirip-mirip dengan BWPT sih, operasional FAP Agri membentang dari Kalimantan Utara, Timur, dan Riau yang mencangkup ke dalam 9 perusahaan, 5 pabrik kelapa sawit dengan kapasitas total lebih dari 285 ton per jam, dan 1 pabrik pengolahan kernel yang ini untuk yang itu ya inti sawit punya
Dengan dukungan lebih dari 8.000 karyawannya, FAP Agri berkomitmen untuk terus meningkatkan inovasi dan efisiensi di seluruh lini operasionalnya, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis, masyarakat, dan pelestarian lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Nah, itu dia sekilas tentang FAPA ya. Aman-aman aja. Selanjutnya untuk prospeknya sih oke, karena bergerak di bidang minyak sawit yang dibutuhkan oleh orang banyak. Pemegang sahamnya ada Princess Management Limited. Kalau kita baca di sini sih aman ya. Selanjutnya kita langsung lihat laporan keuangan daripada FAPA ini yang baru update kuartal pertama sih. Kuartal keduanya masih belum update, jadi semoga saja dapat lebih cepat diupdate ya. Jadi langsung aja kita bahas. Kita lihat laporan keuangan daripada FAPA ini. Kita pindah ke PDF dan RTI Business. Dan ini dia. Kita mulai dari pemegang sahamnya ada Princess Management Limited, memegang 80% saham FAPA. Lalu posisi masyarakatnya 15%, ini aman. Selanjutnya kita lihat fundamental daripada FAPA ini. Yang ada laba, cuman kekurangannya apa? Nanti kita lihat ya. Net profitnya 288 miliar rupiah. Untuk mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah. Dan pembulatannya cuma satuan, jadi nggak perlu kita kali-kali lagi. Kita masuk ke laporan laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk itu 288 miliar rupiah. Bagus, PR-nya 11 kali. Nah, ini salah satu nilai minusnya, tapi masih ada lagi, yakni liquidity-nya. Cuman 83%. Kita coba cek. Liabilitas jangka pendeknya lebih besar. Liabilitas jangka pendeknya itu sebesar 1,7 triliun rupiah. Untuk aset lancarnya cuma 1,4 triliun rupiah, jadi masih kurang gede. Selanjutnya untuk turnover hariannya pun cuma 67 juta rupiah. Kenapa bisa sekecil itu? Sepertinya mungkin karena posisi masyarakatnya yang kecil. Meskipun market cap-nya gede banget sih. Jadi untuk FAPA ini masih belum menarik, karena dari PER dan liquidity juga masih belum oke. Selanjutnya kita pindah ke posisi ketiga, ada BC di sini ya, tapi juga masih belum menarik. Kenapa? Nanti kita akan lihat ya. Kita langsung pindah ke pembahasan daripada BC. Dan di posisi kedua kita ada BC International Tbk dengan kode emiten BISI atau kita panggil aja BC. Di posisi kedua kita masih belum memenuhi standar saya. Kenapa? Kita bahas dulu dari sejarahnya dulu. Didirikan di Indonesia dengan nama PT Bright Indonesia Seed Industry berdasarkan Akte Notaris Dr. Andus Gede Ngurah Rai Sarjana Hukum nomor 35 tanggal 22 Juni tahun 83. Udah lama banget ya. Sektor yang mereka tekuni itu diantaranya adalah pertanian jagung, pertanian aneka kacang hortikultura, pertanian padi hibrida, pertanian padi inhibrida, pertanian hortikultura, sayuran daun, buah, sayuran lainnya. Cabai juga ada, pertanian pengembang biakan tanaman, jasa pasca panen, pemulihan benih tanaman untuk pengembang biakan, perdagangan besar padi dan palawija, buah-buahan, sayuran, penelitian dan pengembangan ilmu teknologi dan rekayasa sumber daya genetik pertanian, penelitian dan pengembangan bioteknologi, industri pengeringan, buah-buahan dan sayuran, industri penggilingan dan pembersihan jagung, perdagangan besar, mesin peralatan dan perlengkapan pertanian, pupuk dan produk agrokimia. Ini benar-benar di sektor pertanian. Ini sektor yang aman, jadi nggak salah juga mereka masuk ke bidang ini sih. Sebenarnya ini bidang yang juga lumayan saya suka ya, karena kita semuanya butuh makanan. Dan mereka fokus ke sana ya, memerangi yang namanya kelaparan. Jadi prospeknya bagus. Selanjutnya untuk pemegang sahamnya ada Agrindo Pratama. Kalau kita baca di sini sih nggak ada berita negatif ya. Ini yang menarik perhatian. Bos Cepin borong saham BC sampai 509 juta rupiah. Mantap. Sampai diborong tuh. Jadi fundamentalnya bagaimana? Masih belum oke sih. Belum memenuhi standar saya ya. Tapi ya PER-nya hampir memenuhi standar saya. Sedekat apa? Kita coba lihat laporan keuangannya yang sudah update sampai kuartal kedua tahun 2022. Langsung aja kita pindah ke PDF dan RTI Business. Dan ini dia posisi kedua kita, BC. Agrindo Pratama memegang 31% sahamnya. Porsi masyarakat sebesar 45%. Gede juga sih, tapi masih aman. Untuk fundamentalnya net profitnya 207 miliar rupiah. Kita coba cek. Untuk mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah dan pembulatan jutaan. Jadi perlu kita kalikan 1 juta. Selanjutnya kita lihat laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk itu 207 miliar rupiah. Baik, untuk PR-nya 10,29 kali. Dan setipis itulah daripada standar saya. Standar saya minimal harus 10 kali ke bawah. Dan mereka sedikit lagi sih.
Liquidity-nya oke banget, kurang hasilnya 822%. 8 kali lipat, gede banget. Aset lancarnya 2,3 triliun dengan likuiditas jangka pendek sebesar 291 miliar rupiah doang. Wow, aset lancarnya gede ya. Untuk turnover kemarin 502 juta rupiah, ini masih belum liquid sih. Jadi BC ini kurang di dua sektor, yakni dari turnovernya masih belum di atas 1 miliar. Lalu yang paling penting bagi saya, yakni PR-nya. PR-nya masih belum 10 kali ke bawah, jadi kita skip dulu. Sekarang kita bahas yang pasti-pasti sih. Pasti-pasti yang pasti memuaskan, yakni adalah small. Ini PR-nya bagus banget. Sebagus apa? Yuk, mari kita bahas dari sejarahnya terlebih dahulu. Selanjutnya, di juara pertama kita ada Sinarmas Agro Resource and Tech Tbk dengan kode emiten SMAR atau kita panggil aja SMAR. Ini fundamentalnya oke, tapi ternyata perusahaan yang saat ini ternyata banyak kasus juga ya. Bergerak di bidang minyak goreng di tahun 2022 ada banyak kasus kartel minyak goreng. Dan Smart ini terseret di dalamnya. Dan ini bukanlah kabar yang baik. Kita bahas dulu dari sejarahnya dulu. Adalah salah satu perusahaan agribisnis dengan kegiatan usaha dari tahapan benih hingga produk akhir di etalase terdepan di dunia. Bersama petani, membudidayakan kelapa sawit dan menghasilkan bahan pangan serta bahan bakar untuk kebutuhan saat ini dan di masa depan dengan keberlanjutan sebagai inti kegiatannya. Adalah anak perusahaan Golden Agri Resource atau GAR yang beroperasi di bawah merek Sinarmas Agribusiness and Food di Indonesia. Didirikan pada tahun 62 dan tercatat di sahamnya tahun 92, jadi udah lama banget dia. Sektornya pasti sawit sih. Meskipun awalnya mereka pernah fokus di perkebunan teh dan pisang. Ya, tapi setelah itu mereka mulai memproduksi CPO. Sampai sekarang. Jadi untuk prospeknya sih bagus, tapi karena ada kasus tentang kartel minyak goreng ya, ini tentu saja membuat persaingan bisnis kurang sehat. Karena meniadakan persaingan, sebenarnya persaingan itu bagus ya, asal persaingannya harus sehat. Jangan sampai ada kegiatan black campaign dan lain-lain itu yang nggak baik. Tapi ini juga nggak baik sih. Mereka meragukan kartel minyak goreng. Lagi diperiksa sih. Dan juga sebelumnya ada berita tentang ini ya. Tentang anak Eka Cipta yang kesal laporan dugaan pencucian uang Rp 40 triliun rupiah. Ya, tentang bagaimana dia bilang saham bagian warisannya itu dicuci oleh bagian daripada nih beberapa diantaranya melaporkan Franky Usman Wijaya dan Mukhtar Wijaya selaku komisaris dan pengendali daripada Small ke Barreskrim Polri karena mereka katanya mencuci tentang uang dan saham mereka. Nggak tahu kasusnya gimana, nanti kita tetap hati-hati dengan Small ini ya. Lalu ini juga tentang kasus minyak goreng. Ya, tentang kartel minyak goreng ya, lagi diperiksa sekarang. Dari yang sebelumnya, dari apa itu ya, dari tahap penyelidikan ke tahap pemberkasan. Jadi udah mulai serius nih. Ya, sekilas tentang kartel, ya kita coba baca di sini ya tentang kartel ya. Apa itu kartel? Jadi bisa kita baca di sini bahwa kartel itu adalah salah satu perhambat persaingan usaha ya di sebelah sini. Adalah organisasi perusahaan besar yang memproduksi barang yang sejenis ya. Didefinisikan sebagai persetujuan sekelompok perusahaan dengan maksud mengendalikan harga komoditas tertentu. Contohnya nih, mereka mau supaya harga sawit naik, mereka bekerja sama nih supaya harga sawitnya itu dinaikkan harganya ya. Tetapi semua anggota kelompok kartel itu harus ikutan. Jadi harus mereka sama-sama menaikkan harganya biar mereka untung. Tapi juga ada rentan, misalnya ada salah satu anggotanya yang bergerak di jalan yang lain. Misalnya mereka jual di harga murah dan akhirnya itu mengacaukan kartel mereka. Ya pokoknya yang kayak gini sih kurang bagus sih karena akan menghambat persaingan bisnis yang harusnya sehat. Ya, lagi diperiksa sih sekarang Small ini. Tapi kita nggak usah lihat di sana, kita lihat dulu pemegang sahamnya ya. Prospeknya bagus, cuman karena ada kasus ini semuanya udah baik-baiknya langsung hilang deh. Jadi udah nggak baik di mata saya. Di pemegang saham ada Purima Sasmita. Kalau kita baca di sini sih ada berita negatif ya tentang daripada direksinya menjadi tersangka KPK karena melakukan penyuapan kepada anggota DPR. Ya, astaga. Baiklah. Jadi gitu aja sih beritanya.
tentang kasus penyuapan ya. Jadi kita harus berhati-hati dengan small ini, ternyata ada banyak kasus juga di dalamnya. Dan ini sudah memberikan nilai minus dari pandangan saya terhadap small. Jadi kayaknya dari keempat perusahaan itu nggak ada yang masuk watchlist saya. Nggak ada. Tapi kita bahas sampai habis ya. Kita lihat dulu fundamental daripada small ini. Yang saya sudah download. Langsung aja kita bandingkan di RT Business dan PDF-nya. Dan ini dia teman-teman. Kita mulai dari pemegang sahamnya ada Purima Sasmita memegang 92%. Porsi publik 7,6%. Ini aman karena udah memenuhi ketentuan OJK. Untuk laporan keuangannya udah update sampai kuartal kedua tahun 2022. Kita coba cek. Mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah dan dibulatkan dalam bentuk jutaan. Kita masuk ke laporan laba rugi dulu. Untuk di RT Business, net profitnya 1,93 triliun rupiah. Ini juga ada update. Kita coba lihat yang PDF. Itu 1,9 triliun rupiah juga. Jadi akurat. PER-nya 3,61 kali. Bagus. Liquidity juga bagus. 167%. Kita coba lihat. Aset lancarnya 25 triliun. Liabilitas jangka pendeknya itu 15 triliun. Jadi masih lebih gede aset lancarnya. Untuk turnover-nya sih lumayan sepi, 286 juta rupiah. Ini karena posisi publiknya yang kecil. Cuma 7,6%. Meskipun market cap-nya cukup gede 13 triliun. Smart ini sebenarnya cukup perfect bagi saya, tapi dalam sisi pemegang sahamnya ini kurang bagus. Purima Sasmita berserta ya pemegang-pemegang sahamnya yang lain sih. Yang ada banyak kasus dari penyuapan sampai kartel minyak goreng. Ini harus kita waspada dulu sih. Jadi saya sarankan untuk semua saham ini jangan masukkan ke dalam watchlist dulu. Termasuk small ini meskipun fundamentalnya oke, tapi pemegang sahamnya kurang oke. Jadi kalau mau referensi saya ada nih, saya kasih beberapa referensi di watchlist saya. Yang pastinya ada Tapji dong, yang menjadi jawara di setiap video versus kelapa sawit ya. Mantap. Lalu untuk kelapa sawit kayaknya sih nggak ada. Oh iya, ada ANJT juga. Jadi ada dua referensi ya. ANJT dan Tapji. Daripada keempat list yang tadi kita bahas, mending kedua itu saja sih. Jadi gitu aja untuk pembahasannya versus kali ini ya. Belum ada pemendang, belum ada yang menarik bagi saya. Saya tutup untuk video kali ini. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.